Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan mudha'afa syukri wassana'i wat tamjid. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Alhamdulillahillazi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa mana'a wa aqa. Alhamdulillah lahul malakutul ladzi la yabla wa lahul khazainul lati la tafna. Wa qulil alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-'ida yawma akli wa syurbi wa ba'al wa amara fihi al-muslima bit-tawsi' ala nafsihi wal ahli wal 'ayal wa harrama sawmahu wa naqdaba fihi al-mu'minina ila tasdiqi bil malil halal. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu laman utu bi asyrafil khisal wal a'la banil insani fi darajatil kamal yuraggibu fi salihil a'mal wa yad'u ila Allahi bi lisani halal wal maqal wa ya'dilu siyamud dahri bi siyami ramadana wa sitta min syawal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbi wa ali ma ta'aqabatil ayyamu wa tawalatil layal wa ala tabi'ina lahum bi ihsani fil iktisabil khairi wa tarki syarri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa bin nari anzar wa bil jannati wa ma a'addahu wa fiha minan na'imi bashar. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al a'izza wa ya ayyuhal mu'minun al atqiya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa iza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimahullah. Hari ini umat Islam mengumandangkan takbir dan tahmid sebagai wujud rasa syukur dan bahagia atas datangnya Idul Fitri yang mubarak ini. Idul Fitri adalah hari raya kaum muslimin sebagai penutup puasa Ramadan yang telah dilaksanakan selama sebulan penuh. Khatib hari ini insya Allah menyampaikan khutbah yang berjudul Membina Hati Menuju Takwa Hakiki. Kembali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah salat Id kita pada pagi hari ini, karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menkokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia.
Ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri yang baik bagi umatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira bukan karena banyak makanan di rumah kita, bukan karena uang kita lebih dari cukup, atau bukan pula karena pakaian kita baru. Tapi kita gembira karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadana wa sanantu qiyamuhu, faman shamahu wa qamahu ihtisaba, kharaja minaz dzunubi ka yaumi waladat ummuhu." Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunnahkan salat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan salat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu seharusnya kita pun bersedih, karena Ramadan yang sudah berlalu belum kita jalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum. Salat tarawih hanya mengejar jumlah rakaat tanpa khusyuan. Tilawah Al-Quran yang hanya mengejar target khatam tanpa berusaha memahaminya. Sampai begitu sayang kita kepada harta sehingga tidak mau bersedekah, atau hanya sedikit saja harta yang kita keluarkan dibandingkan dengan banyaknya harta yang kita miliki. Padahal belum tentu tahun depan Ramadan bisa kita dapati lagi, karena mungkin saja umur kita tidak sampai pada Ramadan tahun depan, sebagaimana hal itu dialami oleh orang tua kita, saudara-saudara, teman, jamaah kita, hingga tokoh-tokoh kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita doakan mereka yang sudah mendahului kita, semoga diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, hati harus kita perlakukan dengan baik dalam kehidupan ini. Melalui khutbah pagi hari ini, saya akan menyampaikan paling tidak 5 hal yang harus kita perlakukan terhadap hati kita masing-masing. Yang pertama, hati harus dibuka dan jangan sampai kita tutup. Yang menutup hati biasanya orang-orang kafir, sehingga peringatan dan petunjuk tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim." Sungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Memperlakukan hati yang kedua adalah dibersihkan. Seperti halnya badan dan benda-benda, hati bisa mengalami kekotoran, namun kotornya hati bukanlah dengan debu. Hati menjadi kotor
bila padanya ada sifat-sifat yang menunjukkan kesukaannya kepada hal-hal yang bernilai dosa. Para dosa seharusnya dibenci. Oleh karena itu, bila dosa kita sukai, apalagi sampai kita lakukan, maka jalan terbaiknya adalah bertobat sehingga ia menjadi bersih kembali. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, cara memperlakukan hati adalah harus dilembutkan. Kelembutan hati merupakan salah satu bentuk terbaik bagi manusia. Makanya manusia harus dimiliki yang namanya hati yang lembut. Sesuatu yang harus kita waspadai yang menyebabkan hati menjadi keras sehingga kita menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ala berbicara yang tidak baik dan tidak benar. Hal ini karena ketika bicara kita demikian lalu ada orang lain menegur kita, meluruskan atau menasihati kita, cenderung mempertahankan dan membela diri atas pembicaraan kita yang tidak benar itu. Sehingga tanpa kita sadari, kita pun memiliki hati yang menjadi keras. Rasulullah SAW bersabda, "La tuksiru kalama bi ghairi zikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah ta'ala qaswatul lil qalbi. Wa inna ab'adan nasi minallahi qalbul qas." Janganlah kalian banyak berbicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah. Karena banyak bicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah akan membuat hati keras. Sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, hati harus disehatkan. Jasmani yang sehat membuat kita memiliki gairah dan semangat dalam menjalani kehidupan dan makanan yang lezat bisa kita nikmati. Namun bila jasmani sakit, tidak ada gairah hidup dan makanan yang enak tidak antusias bagi kita untuk memakannya. Dan bila kita makan pun tidak kita rasakan kelezatannya. Begitu pula halnya dengan hati. Bila hati sakit, kita tidak suka pada kebaikan dan kebenaran. Islam merupakan agama yang nikmat. Namun bagi orang yang hatinya sakit, tidak dirasakan kenikmatan dalam menjalankan ajaran Islam, kecuali sekedar menggugurkan kewajiban. Hati yang sakit biasanya dimiliki orang-orang munafik. Mereka nyatakan beriman, tapi sekedar di lisan. Mereka laksanakan kebaikan, termasuk sholat, tapi maksudnya adalah untuk mendapatkan pujian orang lain. Karena itu, tidak mereka rasakan nikmatnya beribadah dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun." Di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdosa. Quran surah Al-Baqarah ayat 8-10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima atau yang terakhir itu ditajamkan. Hati harus kita asah hingga menjadi seperti pisau yang tajam.
Pisau yang tajam akan mudah memotong dan membelah sesuatu. Bila hati kita tajam, akan mudah pula membedakan mana hak dan mana yang batil. Bahkan perintah pun tidak selalu harus disampaikan dengan kalimat perintah. Dengan bahasa isyarat saja sudah cukup dipahami kalau hal itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Untuk mendidik kita menjadi orang yang memiliki ketajaman hati, puasa merupakan salah satu caranya. Karenanya pada waktu puasa, teguran orang lain kepada kita, meskipun dengan bahasa isyarat, sudah menyadarkan akan kesalahan kita lakukan. Ini membuat kita dengan mudah bisa menangkap dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sesuatu yang selama ini semakin hilang dari pribadi masyarakat kita sehingga yang hak ditinggalkan dan yang batil malah dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan soal ini dalam firman-Nya yang artinya, janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dengan demikian, menjadi amat penting bagi kita semua untuk memperlakukan hati dengan sebaik-baiknya. Sehingga perbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa sesudah Ramadan berakhir dapat kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallimu taslima katsira. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Wa qad amarakumullahu bidzalik irsyadahu wa ta'lima. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizza islam wal muslimin wa ahli kafarata wal mubtada'a ar-rafadata wal musyrikina wa dammir a'addaka a'da'ad-din waj'alillahumma wilayatana fi mana khafaka wattaqab. Allahumma surna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina allazina sabaquna minal iman wa la taj'ala fi qulubina illazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.